Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 pelajaran akuntansi syariah mau menyampaikan yang beranggotakan saya sendiri Anissa Amanatias Wahyudi Putri dengan NPM 2017 030049, 2 Sinta Purnamasari 2017 030072, 3 Alivia Ayuning Tias P 2018 03 P 005 dengan berjudul akad-akad lainnya. 1. Akad sarf SHARF. Pengertian al-sarf secara etimologi artinya al-ziyadah, penambahan, al-ad, seimbang, penghidaran, pemalingan, penukaran, transaksi jual beli. Kadang-kadang akad al-sarf dipahami berasal dari kata sahara yang artinya membayar dengan menambahkan. Sumber hukum. 1. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak akan berdiri, melainkan seperti dirinya orang yang memasukkan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangannya dari Tuhan, lalu terus berhenti dari pengambilannya riba, maka baginya apa yang telah diambilkannya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. 2. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dengan garam, dari tangan ke tangan siapa yang menambahkan. Aplikasinya, di bank syariah transaksi falas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi. Jenis transaksi sarf. Transaksi spot di mana penyelesaian paling lambat 2 hari. 2. Transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih dari 2 hari. 3. Transaksi swap di mana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. 4. Option di mana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli dan menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu. Dari keempat jenis transaksi tersebut, sarf hanya memperbolehkan transaksi spot saja karena transaksi tunai, sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam sarf karena penggunaannya harga yang diperjanjikan, muadah, dan menyerahkannya dilakukannya di kemudian hari. 2. Akad wadiyah. Pengertian menurut Hanafiyah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas, terang, eksplisit, atau tersirat implis. Sumber hukum surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya akan tetapi jika sebagai kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendak ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Hadis Nabi SAW. SAW. Tunailah amanah kepada orang yang mengamankan kepadamu dan jagalah kamu. Rukun. Sedangkan jumhur ulama menetapkan 4 rukun di akad titipan, yaitu 1. Orang yang menitipkan barang, 2. Orang yang dititipi barang, 3. Barang yang dititipkan wadiah, 4. Sibghah titipan, ijab qabul. Aplikasi. Adapun dalam praktek siqah waidah, ijab qabul bisa berupa terucapkan lafaz atau hanya dengan persetujuan melalui gerakan dan tindakan seperti jual beli mut'ah yang hanya perlu menggunakan isyarat karena. 3. Akad wakalah. Pengertian akad wakalah merupakan suatu perjanjian yang menyepakati atau melimpahkan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal diwakilkan. Dalam hal ini hanya melibatkan kedua belah pihak, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan suatu yang sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Dasar hukum surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya tertera di buku sudah ada ya atau di PPT ini. Rukun. Menurut para ulama mazhab Hanafi, rukun dari akad wakalah hanyalah ijab qabul saja. Ijab merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang memberi kuasa untuk mewakili sesuatu. Sementara qabul adalah pernyataan menerima
pendelegasian kuasa atau mandat dari pihak yang diberi kuasa. Aplikasi, investor membeli kuasa atau mandat kepada pengelola investasi sebagai wakilnya untuk melaksanakan kegiatan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dan perjanjian yang telah disepakati bersama. 4. Akad Qardul Hasan. Pengertian: Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Rukun. Berikut syarat dan rukun dalam akad qard. Peminjam atau muqtarid, pemberi pinjaman atau mukrid, barang atau utang atau ma'uqud alaih, ijab qabul atau sighot. Selanjutnya akad al-qafalah atau jaminan adalah perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Akad al-qafalah dalam perbankan Islam merupakan suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh penanggung atau kafil bank syariah kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung atau asil atau nasabah. Sumber hukum: Al-Sunnah atau Al-Hadis, hadis Nabi riwayat Bukhari. Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, tidak, maka beliau pun mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, salatkanlah temanmu itu. Beliau sendiri tidak mau mensalatkannya. Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa. Ijma ulama, kesepakatan para ulama. Rukun dan syarat qafalah. Qafalah terdiri atas sighot qafalah atau ijab qabul, makful bih atau objek tanggungan, kafil atau penjamin, makful anhu atau tertanggung, makful lahu penerima hak tanggungan, yaitu 1. Sighot qafalah, 2. Makful bihi, 3. Qafil, 4. Makful anhu, 5. Makful lahu, 6. Lafaz. Macam-macam akad qafalah. 1. Qafalah jiwa, 2. Qafalah harta, 3. Qafalah bit taslim, 4. Qafalah al-mujazah, 5. Qafalah mu'alah. Selanjutnya akad al-hiwalah atau hiwalah pengalihan. Akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post date check, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Syarat-syarat: 1. Adanya persetujuan dari pemberi utang atau muhtal yang haknya dialihkan kepada orang lain. 2. Keberadaan hutang tetap di dalam jaminan atau dijamin pelunasannya. 3. Adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang atau muhal alaih dengan orang yang mengalihkan hutang atau muhil. Jenis-jenis hawalah. Hawalah mutlaqah adalah hawalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. 2. Hawalah hak. Hawalah hak adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang. Sumber hukumnya yaitu dari 1. Landasan syariah. Landasan syariah atas hiwalah dapat dijumpai dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Landasan syariah hiwalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2.
2. Landasan hukum positif hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Akad rang, pinjaman dengan jaminan. Pengertiannya, yang dimaksud utang piutang adalah memberikan sesuatu baik itu berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bahwa orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangkan dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Dasar hukumnya sebagai referensi atau landasan hukum hutang piutang dengan jaminan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hak dan kewajiban rahin dan murtahin. Yang pertama yaitu hak rahin atau pemberi gadai, 2 hak mutahin atau penerima gadai. Rukunnya yaitu 1 akid atau orang yang melakukan akad, 2 makut alaih atau yang diakadkan, 3 sikat atau akad gadai. Akad jualah hadiah. Pengertian sejenis sebuah ungkapan janji yang diucapkan oleh seseorang yang kehilangan sesuatu barangnya yang hilang dengan memberikan sejenis hadiah kepada orang yang menemukannya, dengan memberi batasan-batasan tertentu. Hal biasanya dilakukan untuk hal-hal yang dianggap sangat penting. Landasan hukum dalam hal lain yang masih termasuk jualah Rasulullah SAW membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Rukunnya yang pertama sigot, 2 jail, 3 pekerjaan mencari barang yang hilang, 4 upah atau hadiah. Syaratnya yang pertama yaitu orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu balik atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas juga jumlahnya. 3 pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut hukum syarak. Selanjutnya, charge card dan syariah card. Kartu kredit syariah, pengertiannya adalah kartu kredit yang pada prinsipnya berfungsi sebagaimana kartu kredit konvensional. Manfaatkannya untuk berbagai kepentingan transaksi, pembelanjaan, dan juga penarikan tunai di mesin ATM. Sumber hukumnya kata zaim di penghujung ayat tersebut menurut Ibnu Abbas adalah kafil sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, az-zaim gharim artinya orang yang berjamin berarti berutang sebab jaminan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.